Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Febrianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam manajemen dan supervisi pendidikan. Topik ini sering muncul dalam ujian, tugas kuliah, makalah, bahkan skripsi. Jadi, sangat wajib dipahami. Ada 3 pembahasan utama yang akan kita bahas secara mendalam. Yang pertama yaitu 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi beserta contohnya. Dan yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor yang dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan pada dasarnya adalah proses pembinaan dan bantuan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas kepada guru dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, supervisi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar tidak berubah menjadi kegiatan mencari kesalahan. Kita akan membahas prinsip yang pertama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ini merupakan dasar utama agar supervisi benar-benar berfungsi sebagai alat pembinaan profesional guru, bukan sekedar penilaian administratif. Prinsip ilmiah berarti bahwa supervisi pendidikan dilaksanakan secara objektif, rasional, sistematis, dan berdasarkan data yang nyata. Supervisi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tidak berdasarkan perasaan pribadi, dan tidak dipengaruhi oleh faktor suka atau tidak suka terhadap guru. Dengan kata lain, yaitu supervisi harus mengikuti kaidah keilmuan sebagai penelitian ilmiah yang mengandalkan fakta dan bukti. Dalam supervisi pelaksanaan, supervisi yang berlandaskan prinsip ilmiah memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama ada objektif, yang artinya itu penilaian dilakukan sesuai fakta yang ditemukan di lapangan. Yang kedua ada sistematis, yaitu dilaksanakan dengan langkah yang jelas, terencana, dan berurutan. Berdasarkan data, bukan berdasarkan opini atau dugaan. Dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun administratif. Mengapa prinsip ilmiah penting? Prinsip ilmiah itu sangat penting dalam supervisi pendidikan karena menjamin keadilan bagi guru yang disupervisi. Terus meningkatkan kepercayaan guru kepada kepala sekolah atau supervisor. Menghindari konflik akibat penilaian yang subjektif, menjadikan supervisi sebagai sarana pembinaan, bukan alat mencari kesalahan. Prinsip ilmiah harus diterapkan melalui berbagai kegiatan, contohnya observasi kelas secara langsung, penggunaan instrumen supervisi yang baku, pengumpulan data pembelajaran secara tertulis, analisis hasil belajar peserta didik. Semua data tersebut kemudian dianalisis sebelum supervisor memberikan umpan balik kepada guru. Contoh konkret di sekolah sebagai contoh penerapan prinsip ilmiah, yaitu kepala sekolah melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi proses pembelajaran, terus catatan aktivitas guru dan siswa, data kehadiran siswa, hasil penilaian atau evaluasi belajar siswa. Kepala sekolah mencatat bagaimana guru membuka pembelajaran, menyampaikan materi, menggunakan metode, serta menutup pembelajaran. Terus
Setelah observasi dilakukan, kepala sekolah memberikan masukan kepada guru berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Misalnya, berdasarkan hasil observasi yang saya dapat, sebagian besar siswa belum aktif dalam diskusi kelompok. Nah, seperti itu. Misalnya nih. Terus, masukan seperti itu tuh bersifat faktual, bukan pendapat pribadi. Dampak positif prinsip ilmiah dengan diterapkannya prinsip ilmiah yang tadi itu, guru lebih mudah menerima kritik dan saran. Proses supervisi menjadi lebih profesional, kualitas pembelajaran meningkat secara berkelanjutan. Tujuan pendidikan sekolah dapat dicapai secara efektif. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ilmiah dalam supervisi pendidikan menuntut supervisor untuk bekerja berdasarkan data, fakta, prosedur yang jelas. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menilai, tetapi juga membina dan mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan yang manusiawi dan profesional antara supervisor dan guru dalam proses supervisi. Prinsip demokratis berarti bahwa supervisi pendidikan dilaksanakan dengan sikap saling menghargai, terbuka, dialogis, dan tidak bersifat otoriter. Dalam prinsip ini, guru tidak dipandang sebagai objek penilaian, tetapi sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam supervisi yang demokratis, guru diposisikan sebagai mitra kerja profesional. Terus, guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengalamannya. Dan guru tidak merasa diawasi untuk dicari kesalahannya. Dengan demikian, hubungan antara kepala sekolah dan guru bersifat kolaboratif, bukan hierarkis yang menekan. Supervisi yang menerapkan prinsip demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya komunikasi dua arah. Terus yang kedua, supervisor bersikap terbuka dan mau mendengarkan. Yang ketiga, keputusan yang diambil melalui musyawarah. Dan yang keempat, kritik disampaikan secara santun dan membangun. Kelima, guru diberi kesempatan untuk refleksi diri. Prinsip demokratis sangat penting dalam supervisi pendidikan karena meningkatkan rasa percaya diri guru, terus menumbuhkan suasana kerja yang kondusif, terus mengurangi rasa takut dan tekanan psikologis, dan mendorong guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Supervisi yang demokratis menciptakan iklim sekolah yang sehat. Ada bentuk penerapan prinsip demokrasi. Penerapannya yaitu dapat dilakukan melalui diskusi reflektif setelah observasi kelas, tanya jawab antara kepala sekolah dan guru, terus pemberian kesempatan guru menjelaskan kendala pembelajaran, terus penyusunan solusi pembelajaran secara bersama-sama. Semua proses tersebut dilakukan dengan suasana yang santai dan saling menghargai. Sebagai contohnya, setelah melakukan observasi kelas, kepala sekolah tidak langsung menyampaikan kekurangan guru, tetapi mengajak guru berdialog secara profesional, menanyakan pendapat guru tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung, terus mendengarkan kendala yang dihadapi guru di kelas. Kemudian, kepala sekolah dan guru bersama-sama mencari solusi yang realistis. Penerapan prinsip demokratis dalam supervisi memberikan dampak positif,
yaitu guru merasa dihargai dan diakui profesionalismenya. Terus hubungan kerja menjadi lebih harmonis dan guru lebih terbuka menerima masukan. Motivasi dan kinerja guru meningkat. Supervisi tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Berbeda dengan supervisi otoriter yang menekankan perintah dan penilaian sepihak. Supervisi demokratis mengedepankan dialog, terus menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, fokus pada perbaikan bukan kesalahan. Hal ini membuat supervisi lebih efektif dan berkelanjutan. Dapat kita simpulkan, prinsip demokratis dalam supervisi pendidikan menuntut supervisor untuk bersikap terbuka, menghargai guru, dan membangun kerjasama. Dengan prinsip ini, supervisi menjadi proses pembinaan yang memotivasi guru dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Prinsip ini menegaskan bahwa supervisi bukan pekerjaan sepihak, melainkan proses kerjasama antara supervisor dan guru demi peningkatan kualitas pembelajaran. Prinsip kooperatif berarti bahwa pelaksanaan supervisi dilakukan melalui kerjasama, kebersamaan, dan saling membantu antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Supervisi tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi lebih menekankan pada upaya perbaikan dan pengembangan. Dalam prinsip kooperatif, supervisor dan guru memiliki tujuan yang sama. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, dan setiap permasalahan pembelajaran dihadapi bersama. Dengan demikian, supervisi menjadi wadah kolaborasi profesional. Supervisi kooperatif yang memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, adanya keterlibatan aktif guru. Yang kedua, supervisor bersikap membantu, bukan menghakimi. Yang ketiga, masalah pembelajaran dibahas bersama. Yang keempat, solusi dirancang secara kolaboratif. Dan yang kelima, tanggung jawab perbaikan dipikul bersama. Tujuan utama penerapan prinsip kooperatif dalam supervisi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, terus mengembangkan kompetensi profesional guru, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian, dan menciptakan budaya saling belajar di sekolah. Supervisi menjadi sarana pengembangan, bukan sekedar pengawasan. Prinsip kooperatif dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan, yaitu pendampingan guru dalam perencanaan pembelajaran, diskusi bersama terkait strategi mengajar, workshop internal sekolah, lesson study, atau diskusi kelompok guru. Semua kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Sebagai contoh penerapan prinsip kooperatif, yaitu kepala sekolah tidak hanya menilai RPP guru, tetapi juga membantu menyusun dan memperbaiki RPP, memberi masukan tentang metode pembelajaran yang sesuai, menyarankan media pembelajaran yang cocok dengan karakter siswa. Proses ini dilakukan dalam suasana kerjasama, bukan instruksi sepihak. Dalam supervisi kooperatif, supervisor berperan sebagai fasilitator pembelajaran, mitra diskusi profesional, pembimbing dan pendamping guru, penggerak peningkatan mutu sekolah. Supervisor hadir untuk membantu, bukan untuk mencari kesalahan. Prinsip kooperatif memberikan dampak positif, di antara lain, yaitu guru merasa didampingi dan didukung, meningkatkan kepercayaan diri guru,
mendorong inovasi dalam pembelajaran, terbangunnya budaya kolaborasi di sekolah. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan, prinsip kooperatif dalam supervisi pendidikan menekankan kerjasama dan kebersamaan antara supervisor dan guru. Supervisi bukan tugas satu pihak saja, melainkan proses kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip ini menegaskan bahwa supervisi tidak hanya bertujuan menilai kinerja guru, tetapi juga membangun, mengembangkan, dan mendorong pembaruan dalam proses pembelajaran. Prinsip konstruktif berarti supervisi dilakukan dengan cara yang membangun, memperbaiki, dan menguatkan kinerja guru. Sedangkan prinsip kreatif yaitu supervisi harus mendorong munculnya ide-ide baru, inovasi, serta pembaruan dalam pembelajaran. Dengan demikian, supervisi menjadi proses yang positif dan progresif. Supervisi yang konstruktif ditandai oleh fokus pada solusi, bukan kesalahan. Terus kritik disampaikan secara santun dan edukatif. Penekanan pada penguatan kelebihan guru. Masukan diarahkan untuk perbaikan ke depan. Supervisor membantu guru berkembang, bukan menjatuhkan. Supervisi yang kreatif ditandai oleh dorongan untuk mencoba metode pembelajaran baru. Terus pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Pengembangan variasi strategi mengajar, terus penyesuaian pembelajaran dan karakter siswa. Guru diberi ruang untuk berinovasi dan bereksperimen secara profesional. Prinsip ini sangat penting karena dunia pendidikan terus berkembang. Karakter dan kebutuhan siswa semakin beragam. Terus guru dituntut adaptif dan inovatif. Pembelajaran harus relevan dengan zaman. Supervisi menjadi sarana pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui pemberian umpan balik yang membangun. Terus diskusi ide pembelajaran inovatif, pendampingan dalam pengembangan model pembelajaran, fasilitas pelatihan dan pengembangan guru, semua dilakukan untuk mendukung kreativitas guru. Sebagai contoh, kepala sekolah menyarankan guru untuk menggunakan problem-based learning agar siswa aktif memecahkan masalah. Terus ada project-based learning untuk meningkatkan kolaborasi dan kreativitas siswa. Terus kepala sekolah juga membantu guru menyesuaikan model tersebut dengan kondisi kelas dan sarana sekolah. Penerapan prinsip konstruktif dan kreatif berdampak pada meningkatnya profesionalisme guru. Terus bertambahnya variasi metode pembelajaran. Siswa lebih aktif dan termotivasi. Pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Supervisi memberi dampak nyata di kelas. Dalam prinsip konstruktif dan kreatif, supervisor berperan sebagai motivator, inovator, konsultan pembelajaran, pengembangan profesional guru. Terus supervisor menjadi agen perubahan di sekolah. Jadi dapat kita simpulkan, prinsip konstruktif dan kreatif dalam supervisi pendidikan menempatkan supervisi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan profesional guru. Supervisi tidak hanya menilai, tetapi membangun dan mendorong inovasi demi peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Keempat prinsip ini harus berjalan bersamaan
agar supervisi benar-benar efektif. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, serta kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan dan sumber daya sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Fungsi administrasi meliputi pengelolaan kurikulum, terus pengelolaan peserta didik, terus pengelolaan keuangan sekolah, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Administrasi ketenagaan. Contohnya itu seperti kepala sekolah menyusun program kerja tahunan, terus mengatur pembagian tugas guru, serta mengelola anggaran sekolah secara transparan. Jika administrasi berjalan dengan baik, maka proses pendidikan akan tertib, efisien, dan terarah. Selain sebagai administrator, kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor pendidikan. Sebagai supervisor, kepala sekolah berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Tugasnya yaitu melakukan supervisi kelas, memberikan pembinaan dan bimbingan, terus menyelenggarakan pelatihan guru, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Contohnya itu seperti kepala sekolah mengamati proses pembelajaran di kelas, lalu memberikan masukan untuk perbaikan metode mengajar. Peran ini sangat penting berpengaruh terhadap mutu lulusan dan pencapaian tujuan pendidikan. Ketika administrasi dan supervisi berjalan secara seimbang, maka tercipta sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Administrasi menyediakan struktur dan arah, sedangkan supervisi memastikan pelaksanaan berjalan sesuai tujuan. Hasil pada akhirnya yaitu tujuan pendidikan tercapai secara maksimal, yaitu secara akademik, siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Sedangkan secara karakter, siswa berkembang dalam sikap, nilai moral, dan kepribadian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tujuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh manajemen dan supervisi yang berkualitas. Terus dapat kita simpulkan dari keduanya, yaitu administrasi yang efektif menciptakan sistem pendidikan yang terorganisasi dan kondusif, sedangkan supervisi yang efektif menjamin peningkatan kualitas proses pembelajaran. Sinergi antara keduanya itu menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter peserta didik. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pendidikan. Saya jelaskan secara singkat, monitoring itu adalah kegiatan pemantauan proses pendidikan secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil dan pencapaian program pendidikan. Keduanya sangat berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan, khususnya pada 7 komponen sistem pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Evaluasi menunjukkan apakah tujuan sudah tercapai atau perlu direvisi dalam perencanaan berikutnya. Terus yang kedua ada peserta didik. Monitoring perkembangan siswa menjadi dasar perencanaan layanan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil evaluasi kinerja guru digunakan untuk perencanaan pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat, kurikulum.
Evaluasi kurikulum menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum. Yang kelima, sarana dan prasarana. Monitoring fasilitas sekolah membantu perencanaan pengadaan sarana baru. Yang keenam, pendanaan pendidikan. Evaluasi anggaran membantu perencanaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Monitoring iklim sekolah menjadi dasar perencanaan budaya sekolah yang kondusif. Inti dari pembahasannya itu monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk menyempurnakan perencanaan pendidikan secara berkelanjutan. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang supervisi pendidikan, peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, serta hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pendidikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Melalui video ini, saya harap penonton dapat memahami pentingnya supervisi dan manajemen pendidikan, serta mampu menerapkannya secara profesional guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Demikian pembahasan mengenai supervisi dan manajemen pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya peran kepala sekolah dan supervisi dalam mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.